penjuru Indonesia. Kali ini Aceh Sumut. Salam olahraga. Tidak terasa kurang dari setahun, kita akan melaksanakan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 untuk Aceh dan Sumatera Utara. Dan ini adalah satu ajang olahraga terbesar skala nasional untuk masyarakat Indonesia. Di suasana hari ini bersama dengan saya David Sinaga, bersama dengan Kadis Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Bapak Baharudin Siagian. Dan untuk hari ini akan bersama kita di Special Talk Show. Untuk hari ini tentang persiapan dan kesiapan menuju Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024. Salam olahraga, Pak. Sportif. Oke, untuk hari ini tentu saja bersama dengan saya David Sinaga akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Kira-kira sampai dengan sejauh ini, Pak, persiapan kita Sumatera Utara sendiri bagaimana untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini, Pak? Baik, terima kasih. Bahwa berkaitan dengan PON 21 2024, kita sudah melakukan berbagai langkah-langkah atau persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan event PON itu. Kita sudah membangun beberapa venue melakukan rehabilitasi berat dan sedang terhadap gor-gor yang akan digunakan. Juga kita sudah melakukan berbagai langkah-langkah atau loncatan-loncatan terobosan untuk melakukan pembinaan atlet melalui KONI Sumatera Utara. Jadi harapan kita tentu karena PON ini hanya tinggal 265 hari lagi, maka semua pelaksanaan rehab, pelaksanaan pembangunan terhadap cabur 2023 ini kita harapkan bisa selesai on the track. Artinya selesai per Desember 2023 itu. Oke, sampai dengan saat ini untuk kesiapan venue-nya sendiri untuk Sumatera Utara sudah sejauh mana, Pak? Kesiapan venue kita untuk rehab gor gor atau tempat gor venue itu sama aja. Tapi untuk itu sekitar 90% untuk rehabilitasi menengah dan sedang. Jadi kira-kira ini akan selesai pas nanti acara Pekan Olahraga Nasional. Ya, kita selesai. Justru kita perhitungkan per Desember, 31 Desember ini direncanakan selesai semua. Jika tidak ada targetnya. Jika tidak selesai, maka mungkin ada perpanjangan waktu dengan persyaratan-persyaratan yang diperbolehkan oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang itu, termasuk juga pembangunan cabang olahraga baru. Artinya venue cabang olahraga yang kita bangun hari ini atau berbagai ada 5 misalnya stadion utama di Desa Sena itu dari Kementerian PUPR. Ada juga pembangunan stadion Madia Atletik namanya. Nah, jadi di situ nanti semua pertandingan atletik, lari, lompat jauh, lempar lembing dan lain sebagainya dipertandingkan di situ, di Desa Sena namanya. Yang kedua juga kita sedang membangun Gor Martial Art Arena. Artinya di sini akan dipertandingkan tarung-tarung, misalnya jiu-jitsu, taekwondo, atau nanti cabang olahraga lainnya sesuai dengan cabang olahraga yang dimungkinkan dipertandingkan di situ. Juga hari ini juga kita sedang membangun Gor Poli Indoor. Nah, ini kapasitasnya 3.500 penonton. Nah, ini yang sedang kita rancang bangun. Ya, mudah-mudahan ini bisa selesai setengah tahun ini dan tahun depan akan kita selesaikan secara menyeluruh. Oke, dalam persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21, langkah-langkah strategis apa sebenarnya yang saat ini sudah dan akan dilakukan oleh Sumatera Utara khususnya? Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang sudah kita lakukan itu renovasi berat
ya renovasi sedang dan pembangunan venue baru itu langkah strategis. Berikutnya juga untuk pembinaan atlet kita sudah melakukan diskusi secara maraton dengan KONI Provinsi Sumatera Utara dan cabang olahraga yang ada di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini saya ingin menjelaskan bahwa dipertandingkan ada 34 cabang olahraga. Di Aceh 33, 41 disiplin cabur ya. Dan 1000 sekian itu adalah medali yang diperebutkan. Oke, sementara untuk keterlibatan, ini siapa-siapa saja nanti akan terlibat dari pemerintah untuk bersinergi untuk memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini berhasil untuk Sumatera Utara khususnya. Ya kita sinergi dengan tentu KONI pusat ya, sebagai panitia atau katakanlah PB PON pusat namanya. Sudah itu di breakdown lagi ke bawah, ada PB PON Aceh Sumut. Nah, jadi ada wilayah Sumut, ada juga wilayah Aceh. Jadi dua provinsi ini yang menjadi tuan rumah membentuk panitia besarnya di masing-masing provinsi, baik itu di Aceh maupun di Sumatera Utara. Nah, keterlibatan ini tentu di segala aspek ya, misalnya dalam pelaksanaan pertandingan ya, dalam pelaksanaan pertemuan-pertemuan dengan panitia pengawas pengarah pusat itu sudah kita lakukan, dan besok kita akan melakukan pertemuan atau melakukan CDA meeting namanya, coordination dari masing-masing peserta PON. Artinya masing-masing peserta PON ini adalah dari provinsi-provinsi di Indonesia ini. Dan itu akan berlangsung mulai malam ini, besok, dan 3 hari ke depan lah gitu. Oke, sementara untuk tantangannya sendiri Pak, dalam persiapan Pekan Olahraga Nasional ini, kira-kira apa untuk Sumatera Utara khususnya? Ya kita masalah venue tadi yang belum juga selesai dan targetnya mungkin akan selesai. Apalagi kira-kira Pak? Tantangannya adalah hari ini kita sebenarnya berharap sekali masing-masing ya stakeholder ya. Misalnya gini ya, ada perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Utara ini, kita berharap mereka ikut ambil bagian gitu ya. Kenapa? Karena memang kita ini menjadi tuan rumah PON ini yang kedua setelah tahun 1953. Artinya kita menunggu ini adalah 71 tahun yang lalu. Lama ya, Pak, ya? Cukup lama, maka sebenarnya kita juga sudah melakukan diskusi, lobby-lobby dengan perusahaan-perusahaan besar ya di Sumatera Utara ini, baik itu yang berada di KIM, yang di luar KIM, yang menurut kita dia mencari penghasilan di Sumatera Utara. Jadi mereka memang semua harus berperan aktif di sini melalui CSR-nya, itu silakan juga, boleh gitu ya. Tapi ya sampai hari ini masih sangat minim sekali. Untuk itu mungkin kami nanti akan melakukan berbagai langkah dengan Pak Pejabat Gubernur Sumatera Utara, Bapak Hasanuddin, mungkin dengan Forkopimda lainnya, untuk duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan besar itu, sehingga apa yang bisa dibantu orang itu membackup kegiatan PON ini sendiri gitu ya, baik dalam pembinaan atlet supaya berprestasi maupun untuk membangun venue-venue yang baru atau mungkin melakukan renovasi baik sedang dan berat yang saat ini sedang memang dibiayai oleh pemerintah provinsi sendiri. Ini yang kita harapkan. Kalau ada partisipasi dari perusahaan-perusahaan besar, tentu ini sangat membantu kita. Karena memang ya terus terang aja mereka kan mencari penghasilan di Sumatera Utara ini. Masa tidak mau tahu gitu ya. Artinya nggak boleh juga. Iya, nggak boleh juga kan. Nah, ini perlu kalian juga harus bisa melakukan semacam ya isu-isu strategis juga lah itu, supaya mereka berpartisipasi gitu ya kan, jangan menengahi gitu ya kan gitu. Oke, kita break sebentar. Sambil menunggu break tentunya kita akan lanjut lagi di special talk show bersama dengan Bapak Haji Baharudin Siagian SHMSI selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara. Stay tuned. Yeah. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio.
Balik lagi bersama dengan saya Davi Sinaga di Special Talk Show dengan topik persiapan dan kesiapan menuju Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 dengan saya Davi Sinaga dan dengan Bapak Haji Baharudin Syagian, SHMSI, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara. Masih semangat Pak? Ya, tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, nah terkait tentang beberapa perusahaan di Sumatera Utara ini yang bagaimana partisipasi mereka, itu kira-kira seperti apa? Yang Bapak inginkan partisipasi yang seperti apa? Ya, terima kasih ya Pak David, bahwa saya sampaikan hari ini memang sangat minim sekali ya partisipasi daripada perusahaan yang ada di sini, di Sumatera Utara ini. Tentu harapan kita ini 2023 akan berakhir, di 2024 mungkin ini akan menjadi salah satu PR kita bersama dengan semua stakeholder, baik itu yang KONI, cabur maupun dari bapak-bapak kita dari Muspida. Nanti mungkin kita bisa melakukan diskusi atau pertemuan atau dinner gitu ya, supaya kita tanya sesungguhnya mereka bisa membantu apa yang berkaitan dengan PON ini. Karena PON ini adalah gawenya masyarakat Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Artinya semua komponen yang ada di dalamnya, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh olahraga, dan pemerintahan itu sendiri maupun perusahaan-perusahaan. Yang sesungguhnya itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, dia mencari penghasilan di provinsi ini. Ya dia harus bisa lah membantu, karena ini saya sampaikan, saya ulang lagi kembali bahwa ini adalah waktu yang cukup lama, selama 71 tahun kita menunggu PON 21 2024 ini. Di Sumatera Utara ini dan Aceh lagi kita gabung. Tentu memang tidak seberat kalau kita tuan rumah itu satu provinsi gitu ya. Nah ini yang harus kita gelorakan nanti. Ya mudah-mudahan bisa bisa nanti kita rencanakan sehingga nanti mereka mengambil perannya masing-masing di mana dia mau lakukan pembinaan atlet apa, misalnya atlet catur misalnya, atlet apa lagi, atlet renang misalnya. Atlet apa lagi? Atlet tinju, ya perlu ada ibu angkat, perlu supaya anggaran-anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah, kalau itu aja yang kita andalkan, kan itu tidak cukup memadai ya, karena banyak sekali komponen yang harus kita penuhi dalam melaksanakan pembinaan atlet. Dari sisi makan, dari sisi uang saku, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi PR nanti. Mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan dengan hormat kepada bapak-bapak kita nanti dari Forkopimda itu. Oke. Nah, untuk atletnya sendiri Pak, pembinaan atlet dan juga regenerasi atlet, khususnya di Sumatera Utara, sejauh mana peran pemerintah? Itu makanya hari ini juga kita melakukan berbagai langkah yang berkaitan dengan program pembinaan atlet secara menyeluruh dan berkesinambungan ya. Hari ini kita melakukan seminar bagaimana kita bisa melakukan desain olahraga daerah Sumatera Utara itu sesuai dengan aturan-aturan atau sesuai dengan tata cara pembinaan atlet dari mulai usia dini ya, menengah itu pelajar, dan golden age itu di prestasi itu usianya berkisar 16 ke atas gitu ya, kira-kira itulah yang mau kita desain ya, pembinaan itu dari tahap awal, terus menengah apa, terus kalau nanti dia udah mendekat prestasi macam mana, itu menjadi tugas-tugas siapa saja gitu kan. Terus peran pemerintah di situ dan peran yang lainnya juga, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi Minim sekali ya, minim sekali perhatiannya gitu. Kadang-kadang ya ketua-ketua cabur itu juga akan mengeluarkan pikiran ya, waktu dan dana. Ya, itu ya terkait pembinaan cabur. Ya kalau dia punya mesin uang yang cukup. Kalau pas-pasan itu yang bikin rumit kita. Iya. Nah, ngomongin tentang dana. Untuk Pekan Olahraga Nasional sendiri, seperti apa pendanaannya?
Ya kalau dikatakan bagaimana pendanaannya Sumatera Utara ya kita katakan siap. Mhm, Kalau dikatakan siap atau nggak siap, gitu. mhm. Ada pertanyaan seperti itu, siapkah Sumut? Siap. Nah, Terus apakah ini kembali, ya, sepenuhnya dari APBD itu atau seperti yang dia tadi persoalan Bapak siap. Kalau paparkan? ditanya persoalan siap, Heeh, Adinda ya siap semua. Tapi kalau ditanya dari mana saja, itulah makanya perlu perhatian pemerintah. mhm, Pemerintah pusat perlu juga melihat, melirik, ya kan? Eh, bagaimana sih sumur ini, gitu ya mhm, kan? Terus kan kalau APBD itu kan dia terbatas sekali ya kan, mhm. Iya, angkanya, terus pagunya. Kalau kita buat semua untuk PON ini, terus aspek-aspek lainnya, aspek sosial lainnya, pertanian dan lain sebagainya kan bisa macet. iya, Sementara hari ini kita juga sedang melakukan persiapan terkait dengan pemilu presiden, iya, pemilu DPR RI atau legislatif mhm. dan Dewan Perwakilan Daerah. Terus nanti juga nanti di bulan eh, katakanlah September atau Oktober yang akan datang kita akan melakukan Pemilihan pemilihan gubernur. gubernur, Iya, wakil gubernur, mhm, kabupaten kota juga ikut. mhm. Nah ini memakan tenaga dan pikiran Dan dan juga dana dana yang cukup cukup besar. besar. Ini yang membuat Pak Hasanuddin, Pak Gubernur, Mhm. ya pusing tujuh keliling. Yang ini Bapak Bahar dibuat sendiri pusing. pusing-pusing sih lah, penlat namanya, pening-pening lalat. Ya Oke. kan ditarik dari kaki, tutup Iya, kepala, tapi kaki kelihatan gitu kan. iya, iya. Tarik ke bawah, kepala nampak kan Agak ini. tersiksa ya, Pak. Jadi itu, jadi ya kalau dikatakan siap-siap, Oke. nggak ada yang nggak siap. Mhm. Oke. Nah, untuk target sendiri Sumatera Utara, posisi berapa ini kira-kira? Top 10? 5 besar? Atau seperti apa? Ini apa ini ya? Bisa jadi pemicu juga ini. Iya. Artinya bagaimana kita melakukan target. Target-target kan harus Mhm. realistis. Gubernur 18, Pak Edi Ramayadi, dan gubernur kita yang sekarang ini juga menyampaikan bahwa kita meraih prestasi itu harus dengan persiapan Mhm. dan juga sportivitas tinggi. Mhm. Kita tak boleh melakukan berbagai hal-hal yang melanggar aturan, melanggar ketentuan untuk memperoleh prestasi. Maka kita dan KONI tidak pernah berniat untuk membeli atlet. Ini garis bawahi dulu ini ya Dinda. Itu pembelian Dan atlet berarti dari 2 provinsi kita, enggak dari tempat lain, dari dari luar provinsi negeri? lain ya. Mengambil arti Oh, atau transfer atau apa oke. tidak kita Mhm, lakukan. Yang diperintahkan oleh gubernur itu, mhm. baik Pak PJ sama kita adalah mana-mana atlet yang punya Sumatera Utara atau asal Sumatera Utara Yang yang sekarang ada di provinsi lainnya, balik kau membela Sumatera Utara oke. supaya Sumatera Utara ini hebat, ini Iya. penting. Seperti Jadi slogan balik. baru kita ya, Iya, Sumatera Utara hebat. iya Sumatera Utara hebat. Itu. Nah, yang terakhir ini Pak, mungkin untuk kita paparkan harapan ke depannya untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024, Iya. khususnya untuk daerah Sumatera Utara. Seperti apa Pak? Ya tentu harapan kita sebagai pemerintah kita mengharapkan doa dan dukungan ya dari semua masyarakat Sumatera Utara supaya pelaksanaan event PON 21 2024 ini bisa berjalan dengan baik ya, menjadi tuan rumah yang baik. Tentu ini harus didukung oleh masyarakat Sumatera Utara. Kenapa? Karena memang nanti pelayanan-pelayanan terhadap para atlet ini juga ditentukan oleh anak-anak kita yang akan kita rekrut ya, sebagai ada mungkin namanya LO, ya ada mungkin adanya nanti menjadi panitia pelaksana pertandingan lokal dan lain sebagainya ya. Oke, terus untuk ke masyarakat sendiri, peran serta masyarakat, partisipasi mereka turut serta menjual souvenir atau seperti apa Pak? Apa memang Ya, dari pusat langsung? ya itulah, tapi kan di poin 5 itu Mhm, ada disebutkan bagaimana menggerakkan ekonomi mhm, masyarakat. Tentu kalau kita bicara ekonomi masyarakat, maka suku guru ekonomi kita itu adalah koperasi. mhm, Nah, kita harapkan UMKM ini bisa bergerak di sini, mhm, membuat ada semacam eh, merchandising ya iya, namanya, ya itu oleh-oleh mhm, kah atau baju kah mhm. atau apa terserahlah sama dia. Buatlah itu nanti akan kita kasih Ini akan tempat. dikembangkan juga? Ya, nanti kita Mhm, kasih dia berdagang di mhm, semua venue-venue itu, mhm, ya baik venue futsal, venue senam, venue hoki misalnya, taekwondo,
Oh, bisanya aja semua kita kasih orang itu berdagang di situ, berjualan di situ, sehingga memang ekonomi itu berjalan. Itu dia. Itu poin 4 daripada sukses tadi, 5 sukses Sumatera Utara itu. Jadi masyarakat Sumatera Utara turut diikut sertakan dan berpartisipasi. Iya, Di dalam- juga melakukan apa ya namanya, pengamanan terhadap semua atlet-atlet itu. Tidak membiarkan begitu saja gitu. Nah, untuk masalah pengamanan sendiri itu seperti apa, Pak? Kalau Ini mungkin pengamanan, pertanyaan terakhir saya. ya kalau pengamanan kita sudah menyampaikan kepada TNI Polri dan Satpol PP yang ada di Sumatera Utara dan juga yang ada di 8 atau 9 kabupaten tempat pertandingan cabang olahraga PON 21 2024. Ada di Toba ya, ada di Parapan, ada di Serdang Bedagai, ada di Deli Serdang, ada di Medan, ada di Kabupaten Langkat, dan ada di Binjai. Nah, 7, Jadi 8. memang sudah dipersiapkan dengan baik ya, Pak ya? Ya, dan ada di Karo. Ya, kita persiapkan dengan baik. Pak Kapolda kemarin sudah melakukan paparan di depan semua Forkopimda maupun Kadispora se-Sumatera Utara di Hotel Santika ya. Bagaimana Polri mendukung secara penuh pelaksanaan PON 21 2024 ini. Oke, yang terakhir, harapan Bapak lah untuk Pekan Olahraga Nasional kita ini. Pengen sukses atau seperti apa? Pasti pengen Ya, sukses lah banyak ya. sukses lah Oke. ya. Tadi saya sampaikan bagaimana kita saling isi mengisi, saling memberikan masukan, nasihat dan lain sebagainya supaya memang pelaksanaan PON ini ya, karena ini menjadi event nasional ya, multi event olahraga yang sangat kita tunggu-tunggu. Kalau bagi kita insan olahraga yang sangat kita nanti-nantikan bisa berjalan dengan baik, dan ini akan menjadi legacy ya, legacy bagi Sumatera Utara bahwa bisa menjadi tuan rumah yang baik dan benar. Ya, yang baik itu belum tentu benar, tapi kalau udah baik benar mungkin itu sudah lebih baik dan hebat. Oke, yang pastinya kita usahakan dulu untuk spesial talk show kita bersama dengan Bapak Haji Baharudin Siagian, SHMSI, sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. David Sidaga pamit, sampai jumpa. The best music and information. Gardu Radio.